Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pelajaran matematika kita. Kaifahalukum? Bagaimana kabar anak Ustaz semuanya? Mudah-mudahan antum semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah Ustaz juga dalam keadaan sehat. Baik anak-anak Ustaz semuanya, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bangun kerucut atau bangun ruang kerucut. Jadi ini poin yang keempat ya dari bangun ruang ya. Kita sudah belajar tentang, pada pertemuan lalu kita belajar tentang limas, kemudian juga kita sudah belajar tentang tabung, dan yang pertama kali kita belajar tentang prisma ya. Prisma itu dengan bermacam-macamnya, prisma tegak segitiga, prisma segi enam, dan seterusnya. Dan saya harapkan anak Ustaz semuanya tidak melupakan pelajaran yang sudah dipelajari ya. Masih ingat kan pelajaran tentang tabung dan prisma ya, atau juga tentang limas bagian-bagiannya ya. Saat yakin antum semuanya insyaallah masih ingat. Kalau ada yang lupa nanti dimurojaah lagi saja ya, dibaca bukunya, atau juga antum bisa lihat video yang sudah Ustaz kirimkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Baik anak-anak Ustaz semuanya, barakallahu fikum. Kita mulai sekarang ya. Bangun ruang kerucut. Coba diperhatikan, ini ada contoh benda-benda yang berbentuk kerucut. Yang pertama, ini ada gambar apa ini? Ya, siapa yang sudah pernah melihat benda yang seperti ini? Ini biasanya dipakai oleh Pak Tani ya. Ini biasanya benda ini dipakai oleh Pak Tani kalau mau bertani. Ini topi petani. Coba antum perhatikan dengan seksama, ya, amatin. Maka kita akan dapati ternyata bentuknya itu seperti kerucut. Ya, nanti bisa kita lihat ya bentuk dari kerucut yang aslinya. Kemudian gambar yang kedua. Ini ada rumah ya. Sebuah rumah yang desainnya juga seperti topi Pak Tani ya. Ini ada pintunya, ini jendelanya. Ya, kita perhatikan sini, coba anak Ustaz amatin. Jadi rumah ini kalau diamat-amatin dia seperti topi Pak Tani. Ya. Rumah kerucut namanya. Masya Allah. Ternyata ada rumah yang seperti ini ya. Baik. Kemudian benda yang ketiga. Tahu ini apa namanya? Ya, ini namanya adalah gazebo yang atapnya berbentuk seperti kerucut. Ini ada dua ya. Perhatikan ini atapnya. Berbentuk seperti kerucut. Dan masih banyak lagi ya anak-anak Ustaz semuanya, benda-benda yang kalau kita amatin dia seakan-akan mirip dengan kerucut. Ya, jadi silakan anak Ustaz semuanya nanti lihat coba benda-benda di sekitar antum, atau mungkin benda-benda di dalam rumah antum
yang ternyata dia mirip dengan kerucut. Ya, diamatin. Kemudian setelah antum amatin, antum buat pertanyaan, ya, antum buat pertanyaan. Seperti misalnya di buku kita ini, ya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kerucut? Kemudian apa sajakah bagian-bagian dari bangun kerucut tersebut? Ya. Kalau umpama dia bangun ruang, ingat ya, pada pertemuan lalu bangun ruang itu tersusun dari beberapa bangun datar. Nah, berkaitan dengan kerucut ini, kira-kira dia tersusun dari bangun datar apa saja? Nah, gitu ya. Itu juga bisa jadi pertanyaan. Jadi prosesnya seperti itu ya, nah Ustadz. Setelah kita mengamatin, kemudian kita buat pertanyaan, sehingga dari jawaban pertanyaan yang kita buat, kita mendapatkan informasi dari apa yang kita amatin. Ya. Baik. Coba dipraktekkan ya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi. Baik. Nah, perhatikan di sini anak Ustadz. Tahukah kalian, ya, ternyata kerucut itu merupakan limas yang sudah kita pelajari ya, dengan sisi alas berbentuk lingkaran. Ya, dengan sisi alas berbentuk lingkaran. Ya. Pada pertemuan lalu kita sudah belajar tentang limas. Nah, saja kalau limas yang sebenarnya dia berbentuk bangun datar ya. Ada kalau limas segitiga berarti alasnya berbentuk segitiga. Limas segi empat berarti alasnya berbentuk segi empat, dan seterusnya. Tetapi kalau kerucut ini adalah dia merupakan limas ya, sama dengan limas dengan sisi alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian kerucut itu dibentuk oleh sebuah lingkaran pada sisi alas dan sisi lengkung yang mengelilingi lingkaran tersebut. Ya, sisi lengkung yang mengelilingi lingkaran tersebut. Coba kita perhatikan ini ya gambarnya. Nah, bagian-bagian kerucut. Nah, ini perhatikan ya Ustadz, ini penting sekali bagian-bagian kerucut dilihat dengan seksama, kemudian dipahami dengan benar, karena ini akan membantu kita ketika nanti kita mengerjakan soal cerita atau soal-soal hitungan. Ketika kita nanti disuruh menghitung volume kerucut atau luas kerucut misalnya. Kita lihat ya bagian-bagian. Nah, di sini di Ustadz ada gambar kerucut. Nah, tadi yang mirip dengan topi Pak Tani ya. Topi Pak Tani atau rumah kerucut tadi. Nah, ini mirip kan? Nah, Masya Allah. Apa-apa saja sih sebenarnya bagian-bagian kerucut itu? Yang pertama, yang paling atas itu namanya titik puncak. Ya, namanya titik puncak. Kemudian dari titik puncak lurus ke bawah sampai alas. Nah, seperti ini yang bergaris merah itu disebut dengan T atau sisi tegak, atau juga disebut selimut kerucut. Ya, selimut kerucut. Jadi sisi tegaknya ini seperti ini bentuknya. Atau sisi selimut kerucut, atau juga dia disebut dengan sisi lengkung yang mengelilingi lingkaran tersebut. Ya. Kemudian bagian selanjutnya yang bergaris hitam di tepi itu namanya rusuk. Ya, namanya rusuk. Kemudian yang bagian bawah itu namanya sisi alas. Sisi alas. Jadi Ustadz semuanya, ini beberapa bagian
bagian dari kerucut. Ya, bagian-bagian dari kerucut. Ada titik puncak, ada sisi tegak atau selimut kerucut, kemudian juga ada rusuk, ada sisi alas. Ingat ya nah Ustadz semuanya, sisi alasnya tadi berbentuk apa? Berbentuk lingkaran. Berbentuk lingkaran. Jadi nanti ketika menghitungnya juga kita menggunakan beberapa rumus dari lingkaran. Masih ingat ya pelajaran yang lalu? Ya, lingkaran itu dia memiliki diameter, juga memiliki rasio atau jari-jari. Ya, jari-jari. Untuk berkaitan dengan rusuknya, kira-kira berapa ya rusuk dari kerucut ini? Berapa jumlah rusuknya? Jadi kerucut itu memiliki dua sisi, ya, dua sisi alas dan juga sisi tegak. Kemudian memiliki satu rusuk dan satu titik sudut. Nah, satu titik sudutnya itu titik puncak itu. Ya, titik sudut. Kemudian satu rusuk. Ya, dari atas memutar terus kembali lagi. Itu dianggap satu rusuknya. Ya, dianggap satu rusuknya. Jadi ini bagian-bagian dari kerucut. Ya, bagian-bagian dari kerucut. Nah, kalau kita buka ya, nanti dia menjadi jaring-jaring, maka bentuknya seperti ini. Tahukah kalian bagaimana sih jaring-jaring kerucut itu? Nah, ingat ya, jaring-jaring kerucut ini adalah jaring-jaring atau gambar sebelum kita membuat sebuah kerucut. Jadi seperti ini bentuknya. Ya, ini tadi titik puncaknya T. Ya, titik puncak. Kemudian ini ada lingkaran ini S, sisi miringnya ya, sisi miringnya. Atau disebut dengan garis pelukis. Panjang garis pelukis ini disebut S, dan biasanya nanti kalau menghitung kita pakai rumus Pythagoras. A tambah B sama dengan C, seperti itu ya. Tapi ini nanti insya Allah di SMP antum akan pelajarin. Dan di bawahnya ini ada lingkaran. Ini R ini adalah jari-jari. Karena dari titik tengah ke sisinya itu disebut dengan jari-jari. Kalau diameter dari sisi satu ke sisi yang lain. Coba kita lihat ya. Nah, yang ini yang ada asirannya itu dinamakan sisi tegak atau selimut kerucut. Sisi tegak atau selimut kerucut. Ya, seperti yang tadi. Kemudian di bawahnya ini disebut dengan sisi alas. Ya, sisi alas. Jadi demikian ya anak-anak Ustadz semuanya berkaitan dengan kerucut ini. Nah, tadi kita sudah mengamati, kemudian membuat pertanyaan, kemudian kita menalarnya, mempelajari tentang bagian-bagian dari kerucut, kemudian juga jaring-jaring kerucut. Dan sudah saya sebutkan tadi berapa ya jumlah sisinya, ingat ya. Jumlah sisi dari kerucut ya. Jumlah sisinya itu ada dua ya. Kerucut memiliki dua sisi. Itu sisi tegak atau selimut kerucut dan juga sisi alas. Kemudian kalau ada pertanyaan, bentuk bangun pada sisi alas kerucut, apakah bentuk bangun pada sisi alas kerucut? Maka bentuknya apa? Lingkaran. Kemudian kalau ada juga pertanyaan, apakah kerucut mempunyai rusuk?
Maka jawabannya punya ya, jawabannya 1. Ya, kerucut itu memiliki 1 rusuk. Jadi itu ya, dia memiliki 1 rusuk. Kemudian apakah yang kamu ketahui tentang garis pelukis atau apotema pada kerucut? Ya, apotema atau garis pelukis itu yang S itu ya. Ini yang digambar jaring-jaring itu yang S ini. Yang S ini, yang S ini sisi miring ini itu disebut dengan garis pelukis atau apotema. Kemudian kalau ditanya sebutkan beberapa contoh dari benda yang mirip dengan kerucut, tadi sudah kita sebutkan ya. Ada topi pak petani, ada rumah kerucut, ada atap dari gazebo. Dan juga benda-benda yang lain mungkin nanti antum bisa lengkapin. Mungkin ini anak Ustadz barakallahu fikum yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan ditonton dan dipahami. Jika ada sesuatu yang belum dipahami, silakan bertanya ya, bisa ditulis di kolom komentar video ini atau mungkin juga bisa di grup WhatsApp. Demikian anak Ustadz semuanya, barakallahu fikum. Naktabi bihadzal qadar, aqulu li hadza astaghfirullahi wa lakum lisal muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.